Gak cerai sama. Wallahi ada perempuan-perempuan yang dia mau gugat cerai cuma nggak enak gitu loh, nunggu suaminya di PHK, nah gugat cerai seperti itu. Aibatifillah, ada peristiwa-peristiwa yang tadi mesti ada hikmahnya. Ketika Allah mewajibkan perang, apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah tahu diwajibkan kepada kalian berperang dan itu dibenci loh sama kalian. Kalian nggak suka. Ada resiko kematian, ada resiko cacat seumur hidup. Perang kayak gitu. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Kita tuh nggak tahu apa-apa, Syama. Bener, ketika terjadi, kita nggak tahu kok terjadi. Kemudian di balik itu ada apa, kita juga nggak tahu. Namun apabila kita yakin bahwa Tuhan Bismillahirrahmanirrahim kita, Allah Jalla Jalaluh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Ketika kita tahu Allah memiliki nama-nama yang indah dengan segala kekuasaan Allah, kita jadi tenang. Tenang hidup antum. Antum pernah baca nggak? Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Allah itu yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Di antara semua yang ada. Allah yang maha pengasih. Maka jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah merasa telah berjasa, telah banyak kebaikannya. Kita tuh banyak dosanya, sedikit kebaikannya. Itu kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Nggak ada. Kalau bukan karena karunia Allah rahmatnya, nggak ada yang baik di antara kalian semua. Nggak ada. Semua karena fadlullah. Kalau ada orang yang mungkin wajahnya jelek, kalau bukan karena fadlullah, antum akan lebih jelek dari itu. Bener ya. Ada yang miskin, susah nih. Kalau bukan karena karunia Allah, antum sudah lebih parah dari itu. Ada yang lebih parah dari antum. Lihat ke sana. Semua itu karena karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu yakin Allah itu Arhamar Rahimin, Ahkamul Hakimin. Itu Tuhan kita. Belajar dari Nabi Ayyub alaihissalam. Yang ditimpa musibah. Dikasih penyakit. Penyakit yang menjijikkan. Ya. Yang membuat beliau ditinggalkan oleh masyarakat ya. Kemudian beliau pernah kaya raya jemaah. Kemudian hidup miskin. Susah hidup beliau. Untuk makan pun susah. Anak-anaknya, keluarganya meninggal semua jemaah. Berapa tahun? 18 tahun. Ada riwayat 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Setelah 18 tahun, apa doanya Nabi Ayyub? Siapa yang hafal doanya Nabi Ayyub? Nah, anda kasih hadiah. Fadal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Barakallahu fiik. Wa Ayyub idh nada rabbahu. Dan Ayub kata Allah ketika dia menyeru Tuhannya. Belajar nih adab sama Nabi Ayub. Bagaimana ketika berdoa. Ketika menyeru Allah Azza wa Jal. Anni masaniyadur. Ya Allah, aku nih ya Allah terkena penyakit ya Allah. Aku terkena bencana. Aku terkena musibah. Dia tidak mengatakan ya Allah engkau menguji aku dengan bencana ini. Enggak. Dia mengatakan ya Allah aku terkena bencana ya Allah.
Anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah yang maha pengasih di antara yang mengasih. Bayangkan 18 tahun dikasih ujian itu, nama Allah itu melekat di hatinya, nggak pernah lewat. Bahwasanya Allah itu arhamur rahimin. Allah itu ar-Rahman ar-Rahim dan dia arhamur rahimin. Terus kita kadang-kala kalau sudah kena musibah jemaah, tahun pertama ya masih kuat, lama kelamaan mulai futur kita. Sebagian yang awalnya di soft pertama, kemudian dia terkena musibah, dia masih bertahan di soft pertama. Tapi kemudian dia melihat kenapa musibahnya belum diangkat. Kesulitannya belum berubah menjadi kemudahan. Mulai datang setan membisikkan keputusasaan dia kepada rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala muncul, ya Allah aku ini selalu sholat di soft pertama. Kok dikasih musibah ini ya Allah. Fulan yang gak pernah sholat ke masjid, engkau kasih rizki. Iya. Apa ana harus jadi seperti fulan? Ini orang digodain setan karena dia gak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tuh Nabi Ayub doanya kayak gitu. Bagaimana dengan Nabi Yunus? Yang bertahun-tahun berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah. Bagaimana peran dia mengajak manusia. Perjuangan beliau. Sabarnya beliau. Kemudian beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Dimakan oleh ikan paus itu. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Beliau benar-benar menyucikan Allah dari segala kekurangan. Karena ada manusia yang menisbatkan seakan-akan Tuhan yang membolimi dia. Nabi Yunus mengatakan subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Aku yang zalim ya Allah. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Ahibati fillah. Masa depan itu misteri yang kita nggak tahu. Hanya saja Nabi menyuruh kita untuk segera beramal. Jangan ngaji doang. Ada ngaji diamalin. Sebagian kita 10 tahun ngaji, dapat musibah, dikit futur. Allah itu akan turunkan ujian. Masalahnya sebagian kita ngaji tapi tidak mengamalkan. Duduk di kajian. Masya Allah, bagus, bagus. Besok ngaji lagi, oh bagus lagi, Masya Allah. Besok. Terus kapan ngamalinnya? Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Belum dapat hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, badiru bil a'mal sab'an. Segera kalian beramal, segera. Sebelum datang tuh ada 7 perkara. Kata beliau, hal tantadhirun illa faqran munsian. Apakah yang kalian nanti itu? Tidak lain kecuali kefakiran. Yang sedang kaya sekarang segera beramal. Jangan nunggu miskin baru mau beramal. Nungguin apa? Kalau Allah sudah berikan kepadamu rezeki, segera beramal. Karena banyak orang yang ketika dia harus bekerja, ya di masa pandemi ini, ada kawan-kawan kita yang akhirnya dia harus bekerja pagi, siang, sore dan malam. Selesai kerja ini karena memang ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Ada. Nunggu seperti itu baru mau beramal. Jangan sekarang beramal. Au ghinan mutghiyan, atau kalian nunggu kekayaan yang membuatkan melampaui batas.
Kekayaan itu ada efek sampingnya. Ada efek buruknya. Yang kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas ketika dia merasa nggak butuh, merasa cukup sudah. Merasa semua sudah punya. Apa nunggu itu? Anda berpikir orang-orang kaya itu seharusnya berada di soft pertama. Orang-orang kaya itu ada yang ceritanya kawan. Nih orang Ustaz, fulusnya cukup buat 7 turunan, 7 tanjakan, sama belokan juga Ustaz. Jadi nurun nanjak masih nggak habis jamaah, tapi nggak bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena dia sibuk. Dengan hartanya yang banyak itu dia sibuk. Yang ini, yang itu, rapat sini, rapat. Kalau rapat ada waktu. Kajian, ya Allah, afwan banget Ustaz. Ini, ya apa maksudnya? Untuk umat juga sebenarnya Ustaz, alhamdulillah. Tapi jangan kelewatan. Sodakoh jangan nunggu kaya. Kalau antum nunggu kaya nggak sodakoh nanti. Orang berlatih sodakoh sekarang nih. Sekarang. Datang kotak amal lewat. Usahakan berhenti di depan antum. Tunggu 5 menit. Mikir mau ngasih berapa. Alhamdulillah. Bagus yang seperti itu. Lebih bagus mana? Berhenti atau yang langsung lewat? Dia berhenti masih alhamdulillah daripada yang langsung lewat. Enggak Ustaz, langsung lewat. Anak sodakohnya di depan sana. Ya kita husnudzon, jangan ngelihat fulan. Aduh fulan ini. Kalau ngelihat handphonenya keren. Kotak amal gak pernah mampir. Ada yang seperti itu. Tapi kita husnudzon. Boleh jadi dia anak transfer. Pakai barcode. Iya ada barcode-nya di sini. Masya Allah. Barcode tuh kelihatan kalau pakai barcode. Tapi transfer mungkin lebih apa? Lebih gak kelihatan. Tapi ala kulihan. Jangan nunggu kaya sodako. Sekarang sodako. 100 perak. 200 perak. 500. 1000. 2000. Dan boleh jadi yang 2000 ini akan lebih ikhlas ya ma. Daripada nanti antum sodako. Ana sodako 1M. Beda perasaan antum dengan ketika antum sodakoh 2000. Antum sodakoh 2000 malu sama Allah. 1M. Orang baik. Akhirnya gak ada gunanya. Berarti lebih manfaat mana? 2000 yang antum waktu sodakoh. Ngelihat. Gak ada yang ngelihat. Dia masukin. Artinya benar-benar antum itu cuma ingin Allah yang tahu. Gak ingin orang lain tahu. Tapi kalau 100.000, antum nggak malu ngeluarin itu. Sini. 2.000 nggak berani sini. Sini. Lain dia gayanya. Jangan nunggu antum kaya baru mau sodako. Sekarang sodako. Au maradan mufsidan. Nunggu sakit mau beramal. Ada orang-orang sehat nggak pernah sampai masjid. Nggak pernah. Goes 50 kilo tiap hari. Masya Allah, badannya keren. Masjid, azan, nanti Ustadz nunggu sakit. Sakit anak baru mikir, oh masjid. Berapa banyak orang sakit kalau dengar azan? Ya Allah, Abah kepingin ke masjid. Kata anaknya, Abah dulu waktu sehat kemana? Lapangan golf. Jadi beda tempatnya. Artinya dia apa nunggu itu gitu loh. Nunggu sakit. Karena biasanya orang kalau sudah sakit ada keinginan bertobat. Ada kalau dia orang soleh jamaah. Tapi tanpa antum nunggu itu jangan. Nabi nyuruh kita segera beramal. Au haramun mufannidan. Atau nunggu tua renta. Dan banyak masyarakat yang baru ke masjid ketika pensiun. Umur pensiun ini kan umur yang sudah tidak produktif katanya. Baru dia ke masjid. Ke masjid udah sulit untuk sujud. Karena harus pakai kursi. Kita sebagian orang dulu ketika belum pakai kursi, kemana gitu.
Maka jangan menunggu yang muda-muda ini untuk beramal, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nunggu nanti kalau saya umur 70 tahun. Nanti insya Allah Ustadz, ya sekarang kan masih anak muda Ustadz. Sekarang mulai beramal. Antum sudah hadir kajian, dengar kajian Ustadz-Ustadz, dapat ilmu sedikit. Oh ada amalan yang bagus, baca banyak la haula wala quwata illa billah. Antum dawamkan bacaan itu. Antum dengar tentang fadilah sholat duha, antum amalkan walaupun 2 rakaat. Ana belum bisa sholat malam Ustaz, ya udah witir lah sebelum tidur. Witir lah 3 rakaat witir sebelum tidur. Dawamkan hal itu. Lama kelamaan bisa bertambah. Tapi kalau antum menunda-nunda, lama kelamaan hati kita jadi keras jamaah. Karena ilmunya sudah punya kita. Au mautan mujhizan, atau nunggu mati yang datangnya tiba-tiba. Nunggu mati. Seperti yang Allah firmankan, hatta wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Jangan mau sodako nunggu nanti kalau sudah datang kematian. Mau sekarat, ya Allah aku pengen sodako, ya Allah. Tunda umurku sedikit, aku mau sodako. Nunggu itu. Sekarang amalkan. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Atau nunggu dajjal baru mau beramal. Nanti kalau ketemu dajjal, ana baru mau ke masjid. Orang kalau sudah ketemu Dajjal nggak tahu apakah antum akan beriman atau antum akan jadi pengikut Dajjal. Orang itu suka dengan yang aneh-aneh. Dan Dajjal bisa mengelabui orang. Nunggu Dajjal. Nanti anda lihat Dajjal ini benar Dajjal apa enggak? Tahu-tahu sudah ada di barisannya pengikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Awis sa'ah was-sa'atu adha wa amar. Atau kalian nungguin kiamat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, nggak bermanfaat lagi tobat seseorang. Nggak bermanfaat. Orang melihat matahari terbit dari barat, amantu billah, astaghfirullah, tubtu ilallah. Nggak ada gunanya. Kecuali orang yang sudah beriman dan sudah beramal sebelumnya. Tapi kalau nunggu itu, maka tobat itu pintunya terbuka sampai kapan? Sampai matahari terbit dari. Kalau sudah terbit udah nggak berguna lagi tobatnya seseorang. Semua orang akan beriman. Semua orang akan jadi orang baik. Ahibati fillah. Rizki itu ada di tangan Allah. Allah itu Ar-Razzaq. Dzul Quwwatil Matin. Kekhawatiran kita dengan urusan rizki yang membuat sebagian nggak nikah-nikah. Di kota besar itu banyak yang menunda pernikahannya. Jakarta ini rata-rata umur berapa baru nikah? Jemaah 27 sampai 30. 30-an. Ya, anak punya kenalan-kenalan dia nikah 30, 32, ini dan itu. Kenapa? Takut. Saat belum punya rumah, kerjaannya belum tetap, banyak kekhawatiran, ketakutan. Nikah di PHK. Kantum kan nggak tahu. Ada orang yang punya pekerjaan di PHK. Ada orang yang belum bekerja kemudian dia. Ada orang yang rizkinya sedikit kemudian Allah tambah rizkinya. Dulu orang-orang musyrikin itu membunuh anaknya jemaah karena takut lapar. Karena takut, dia ngelihat anaknya lahir, ya Allah. Kalau sekarang kan diaborsi. Mereka itu lahir, makanya khawatir ini anaknya nanti makan sama bapaknya. Ya gimana Ustaz? Berapa banyak orang-orang yang kemudian memberikan anaknya kepada orang lain. Karena khawatir dia gak bisa ngasih makan. Ketahuilah kalau anak itu lahir, dia sudah punya rizki. Tapi kalau antum punya anak lahir mengatakan, ya Allah nanti kalau kuliah gimana bayarnya? Ini baru lahir jemaah. Antum sudah mikirin dia kuliah. Sekarang daftar kedokteran itu mahal. Antum akan buang itu anak.
Maka Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak karena takut kelaparan, takut. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki sama mereka. Tuh anak-anak itu yang kasih rezeki bukan bapaknya, bukan orang tuanya, bukan. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita menyerahkan kepada Sang Pencipta, kita jadi tenang. Ada seorang penjual buah jamaah di pinggir jalan. Dia dorong itu buah pinggir jalan. Di rombongnya, ya rombong, tahu rombong? Apa namanya? Bukan keranjang yang dorongan itu? Gerobak. Di gerobaknya dia itu, di gerobaknya itu biasanya kan ada tulisan jambu.